Sebentar. Oke. Jadi hari ini adalah pertemuan ketiga ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang infeksi yang sumbernya dari virus. Memang beberapa penyakit itu yang kemarin kita diskusikan terkait dengan infeksi bakteri ada, infeksi virus, infeksi parasit, dan hari ini kita akan mendiskusikan contoh penyakit yang disebabkan karena infeksi virus. Apakah suara saya terdengar? Sudah jelas ya? Jelas, Ibu. Oke, baik. Nah, salah satu infeksi virus yang sebenarnya bukan merupakan penyakit baru ya, penyakitnya memang sudah lama, tetapi ini menjadi fenomenal karena penyakit ini sampai dengan saat ini tidak ditemukan obatnya. Ya, dan bahkan ketika pengetahuan tentang bagaimana penyakit ini ditularkan, bagaimana gejala klinisnya, bagaimana deteksinya dan sebagainya, ternyata semua upaya yang dilakukan belum bisa mengenolkan, gitu ya, belum bisa menghilangkan munculnya penyakit-penyakit baru yang terkait dengan infeksi ini. Nah, yang kita diskusikan pada siang hari ini adalah infeksi HIV atau disebut juga dengan Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Ya, nah HIV ini sebenarnya adalah nama virusnya. Virus ini seringkali berkorelasi dengan kondisi yang Anda sebut atau kita pernah baca namanya adalah AIDS, ya AIDS, AIDS. Nah, tetapi dari awal mulai masuknya virus ini sampai kita katakan sebagai AIDS itu perlu waktu yang cukup lama, ya. Ini merupakan salah satu infeksi penyakit dengan onset waktu yang cukup lama, artinya mulai dari virusnya masuk sampai muncul gejala spesifik, ya. Dan ketika seseorang terinfeksi oleh HIV, kemudian terdeteksi positif HIV, orang tersebut tidak dinyatakan dengan AIDS, tetapi baru dinyatakan dengan HIV positif. Baru nanti ketika uh, uh, banyak penyakit kumulatif ya, kumulatif penyakit ada di dalam tubuhnya baru dikatakan sebagai AIDS. Nah, HIV sendiri ini diketahui jumlah persebarannya justru semakin meningkat dengan angka tertinggi dari WHO itu ada di Afrika ya. Kemudian disusul dengan Southeast Asia itu sekitar 3,5 juta ini yang teridentifikasi. Kemungkinan jumlahnya bisa lebih tinggi dari ini karena masih banyak kasus yang belum teridentifikasi HIV-nya ya, belum kedetek. Orangnya belum tahu kalau misalkan dia terinfeksi oleh HIV. Kalau misalkan dilakukan screening secara keseluruhan, bisa jadi angka ini akan menjadi jauh lebih tinggi. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan bersama, ya. Meskipun orang tersebut sudah dinyatakan sebagai HIV positif, tetapi belum muncul gejala klinis yang spesifik menunjukkan bahwa orang tersebut sakit, gitu ya. Tetapi orang tersebut sudah bisa menularkan atau menginfeksikan HIV yang ada di tubuhnya pada orang sehat yang lain. Ya, sehingga itu yang membuat sampai saat ini penyakit ini sangat sulit diberantas. Di Indonesia sendiri, program diagnosa HIV itu baru diwajibkan pada ibu hamil. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil yang dia pemeriksaannya juga rutin ke puskesmas, itu ada program wajib salah satunya pemeriksaan HIV. Kalau misalkan Anda periksanya nanti ke DS, ke spesialis obgyn ya kandungan, Anda bisa melakukan pemeriksaan ini tapi by request. Ya. Nah, seperti Anda lihat dari namanya, HIV ini adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan. Kalau sebelumnya kita sudah mendiskusikan COVID, COVID itu juga virus, tetapi dia punya range inang yang lebih luas. Sel yang bisa diinfeksi ini lebih luas, gitu, lebih banyak, sehingga dampaknya bisa sistemik. Kalau HIV, dia spesifik menyerang sistem kekebalan. Kalau influenza, dia spesifik menyerang saluran pernafasan. Kalau polio, dia spesifik menyerang sistem saraf. Gitu ya. Jadi ada virus-virus tertentu yang range inangnya yang dia bisa tinggali itu terbatas, ada yang dia bisa tinggal di berbagai jenis inang. Nah, HIV ini
termasuk salah satu virus yang spesifik untuk milih inangnya, karena dia hanya bisa hidup justru dalam sistem kekebalan yang seharusnya secara normal berfungsi untuk mencegah patogen menginfeksi tubuh seseorang. Nah, sel apa yang dia infeksi? Di antaranya ada T helper cell, ada makrofaga dan sel dendritik. Yang ketiga, sel ini merupakan sel imun, sel pertahanan tubuh yang bertanggung jawab terhadap sistem pertahanan non-spesifik. Jadi, sel-sel ini baru berfungsi kalau ada antigen atau patogen yang masuk ke tubuh seseorang, tetapi belum ada respon tubuh spesifik terhadap antigen tersebut. Ya, biasanya sel-sel ini akan mengeliminasi patogen dengan cara di fagositosis. Jadi seperti dalam tanda petik seperti dimakan, masuk ke dalam selnya, kemudian dirilis dengan enzim-enzim protease yang dimiliki oleh sel tersebut. Nah, HIV/AIDS itu secara drastis bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh, dan ketika kekebalan tubuh seseorang itu sudah turun, tidak optimal lagi, tubuhnya akan lebih mudah terserang penyakit, ya lebih rentan terhadap penyakit. Dan HIV ini merupakan salah satu virus yang belum bisa ditemukan obatnya. Kenapa? Karena virus ini punya kemampuan untuk berintegrasi atau bergabung dengan materi genetik dari inangnya, sehingga nggak bisa dihilangkan karena dia sembunyi. Ya. Nah, bagaimana perkembangan HIV dalam tubuh? Kita bagi dalam 4 stadium utama. Ya, mulai dari masuknya virus tersebut sampai belum munculnya gejala apapun, itu kita katakan sebagai stadium 1. Di situ virusnya tidak hanya berdiam diri, ya virusnya sudah mulai bereproduksi, sudah mulai menyerang, sudah mulai mengambil alih metabolisme, dan sudah mulai menghasilkan anak-anak virus baru. Nah, dari masuknya virus itu sampai muncul gejala klinis non-spesifik, gejala klinisnya ini mirip dengan batuk pilek yang biasa-biasa saja lah, yang sakit ringan-ringan, itu kita katakan orang HIV positif tersebut sudah masuk stadium 2. Ya, baru nanti kalau gejala klinisnya tambah banyak jenisnya, itu kita katakan sebagai dia masuk ke stadium 3. Baru kalau muncul gejala spesifik seperti penurunan berat badan yang signifikan, orangnya dalam waktu yang bersamaan kena misalkan kena pneumonia, kena TBC, gitu ya, beberapa penyakit oportunistik yang bersama-sama menyerang dalam satu waktu, itu baru kita katakan orang tersebut HIV/AIDS. Sebelumnya di stadium 1, 2, 3 orangnya baru dikatakan HIV positif saja. Nah, untuk virusnya sendiri, virus HIV ini punya diameter yang sangat kecil, ukurannya sekitar 100 sampai 150 nanometer ya, jadi sangat kecil. Bentuknya sferis bulat-bulat. Dia dilindungi oleh kapsid dan envelope ya. Genomnya atau materi genetiknya itu berupa 2 kopi tunggal RNA. Nah, ini adalah gambaran sistematis terkait dengan HIV. Anda bisa lihat di sini. Yang bagian dalam, yang bentuknya bulat ada di dalam, ini adalah protein. Protein ini protein fungsional, artinya protein yang punya suatu fungsi tertentu. Artinya dia punya fungsi tertentu ya. Contohnya yang warnanya merah, ini disebut dengan protein reverse transkriptase. Artinya si enzim atau protein ini punya kemampuan untuk melakukan transkripsi balik. Ya, dikatakan transkripsi balik, kenapa Anda ingat kembali bahwa transkripsi adalah proses pembentukan RNA dari DNA. Kalau dibalik, berarti pembentukan DNA dari RNA. Kenapa si protein ini penting? Karena Anda ingat kembali bahwa HIV ini beda dengan virus yang lain karena dia punya kemampuan untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam materi genetik inangnya. Ya, jadi reverse transkriptase ini akan merubah materi genetik HIV yang berupa RNA ini menjadi DNA. Kalau sudah jadi
DNA, baru nanti materi genetik ini bisa diinsertkan atau dimasukkan ke dalam materi genetik inang. Ya, kemudian masih ada protein fungsional lain yaitu integrase ini yang warnanya kuning. Namanya integrase berasal dari kata integrate, ya berarti menggabungkan. Apa fungsinya? Menggabungkan apa? Menggabungkan antara materi genetik dari HIV dengan materi genetik inangnya. Dua protein fungsional ini adalah protein yang penting untuk HIV, tidak disekresikan atau dikeluarkan dari HIV, dan yang ketiga tidak dimiliki oleh manusia. Nah, ketiga poin ini menjadikan dua protein ini menjadi sasaran kerja obat anti-HIV atau antiretroviral. Ya, kenapa kok yang dipakainya harus sesuatu yang hanya dimiliki HIV tapi tidak dimiliki manusia? Karena kalau target kerja obat Anda hanya ada di patogennya saja, maka dia akan bekerja terhadap patogen tersebut tanpa mengganggu sistem kerja dari inangnya. Tapi kalau sasaran obat itu ada di patogennya, ada di inangnya, berarti ketika ada obat masuk, obat itu akan bekerja untuk membunuh penyakitnya, juga mempengaruhi sistem inangnya. Ya, jadi target obat HIV paling utama adalah reverse transkriptase dan integrase atau protease ini. Ya. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah materi genetik. Ini kita katakan sebagai protein fungsional karena menghasilkan fungsi tertentu. Ini bagian luarnya yang warnanya coklat seperti manik-manik yang membungkus materi genetiknya. Ini kita katakan sebagai kapsid. Ya, Anda ingat struktur virus utama ada satu materi genetik, dua protein, ini protein fungsional, ini protein struktural, dan yang ketiga pembungkus luarnya atau kita sebut dengan envelope. Ya, sebentar ya, 5 menit.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai protein fungsional dan ini sebagai protein struktural karena menyusun strukturnya. Ya, nah ini kapsid yang melindungi materi genetiknya. Nah, yang melindungi keseluruhan tubuh virusnya apa namanya? Ini kita sebut dengan envelope. Envelope ini atau pembungkus ini biasanya tersusun atas lipid atau lemak dan protein. Oleh karena itu seringkali kita sebut dengan lipoprotein. Ya, kemudian yang seperti bunga, ini apa? Nah, yang seperti bunga ini protein aksesoris. Protein aksesoris punya banyak fungsi. Ada yang fungsinya mencari inang, jadi fungsi si protein tersebut terhadap si sel virusnya, si protein ini membantu virusnya untuk mencari inang spesifik. Jadi dia yang nyari, terus dia melekat, setelah melekat nanti membrannya melebur, materi genetiknya masuk. Ya, kalau untuk tubuh kita ini kan, jangan kita ya. Kalau untuk tubuh seseorang pasien, nah tubuh seorang pasien itu kan merespon masuknya virus sebagai antigen. Ya toh, berarti tubuh akan menghasilkan antibodi. Antibodi tubuh kita mengenali patogen dari protein permukaan. Jadi protein permukaan ini punya dua fungsi. Satu, dia bisa berfungsi untuk virusnya. Dua, dia punya fungsi untuk hostnya atau inangnya. Ya, nah, ini adalah bagaimana virus ini menginfeksi. Jadi virus bisa masuk ke tubuh seseorang melalui pertukaran cairan. Dia melalui protein spesifiknya mencari inangnya, melekat ke dalam inangnya. Kemudian dia bisa memasukkan materi genetiknya ini. Kalau sudah si DNA virusnya ini akan terintegrasi pada DNA inangnya. Kalau sudah ini akan terjadi proses pembentukan materi genetik. Ingat materi genetiknya berupa RNA, maka proses pembentukannya kita sebut dengan transkripsi. Ya, dan salah satu komponen penyusun virus ada materi genetik, ada protein. Nah, protein dibentuk dari proses translasi. Jadi terjadi transkripsi dan translasi menghasilkan virus baru. Anakan virus baru ini apa yang terjadi? Satu, dia bisa menginfeksi sel lain dalam organisme yang sama. Dua, dia akan keluar dari pasien, tubuh pasien atau individu yang sudah terinfeksi, menginfeksi orang lain yang masih sehat. Gitu ya. Ini bagaimana tadi struktur virusnya Anda sudah tahu, kemudian bagaimana apa yang dilakukan virusnya? Dia memperbanyak dirinya. Begini cara dia untuk memperbanyak dirinya, ya. Terus tadi sasaran kerja obat kita itu ada pada reverse transkriptase dan protease, di mana dia bekerja di bagian awal ini. Sehingga kalau RNA-nya virus tidak bisa diubah menjadi DNA, otomatis dia tidak bisa terintegrasi ke dalam materi genetik inangnya, otomatis virusnya nanti tidak akan bisa berkembang biak dan mati atau rusak. Ya. Nah, untuk diagnosa HIV ini mirip dengan yang kita lakukan saat COVID kemarin. Ada diagnosa yang base-nya atau apa ya, dasarnya adalah pengenalan spesifik antara antigen dan antibodi. Anda ingat bahwa antigen senyawa asing. Senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh dikenali oleh antibodi. Antibodi secara spesifik mengenali satu jenis antigen. Ya, jadi pengenalan antibodi pada antigen itu sangat spesifik seperti kunci dan gembok. Kalau kita bilang tes antibodi HIV, maka yang dideteksi adalah antibodi HIV. Antibodinya dihasilkan siapa? Dihasilkan oleh manusianya atau orang yang terinfeksi. Ya, berarti yang dipakai sebagai sistem deteksinya apa? Antigen HIV.
Ya, kalau yang nomor 3, tes antigen HIV, berarti yang dideteksi apa? Keberadaan antigen dalam tubuh. Antigennya apa? Yo HIV-nya. Berarti sistem deteksinya atau kitnya pakai apa? Antibodi HIV. Gitu ya. Jadi nomor 2 dan 3 ini secara prinsip sama, pengenalan spesifik antara antigen dan antibodi, tetapi bedanya pada apa yang dideteksi dan apa yang digunakan sebagai sistem deteksi. Nah, tes berbasis antigen dan antibodi ini kalau kita lihat secara prosedur lebih sederhana, jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tes PCR. Dia lebih cepat hasilnya dan lebih murah juga. Nah, kalau kita ingin tes yang lebih sensitif lagi, kita pakai apa? PCR atau polymerase chain reaction. Sebetulnya, yang dideteksi dari PCR ini adalah materi genetik virusnya. Tetapi pada tahap awal PCR itu ada penggandaan atau perbanyakan materi genetik yang menyebabkan dengan menggunakan sistem deteksi PCR ini kita bisa mendeteksi sejak awal adanya infeksi HIV dan dia bisa mendeteksi dalam jumlah yang kecil. Ya, ini nanti untuk masing-masing penjelasan bagaimana tes itu dilakukan bisa dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian untuk penularannya bagaimana? Penularan secara umum dari HIV ini melalui pertukaran cairan tubuh. Pokoknya intinya ada tukeran cairan tubuh dari individu yang terinfeksi kepada individu yang sehat. Nah, cairan tubuhnya dipertukarkan apa? Darah, cairan cairan semen dari sperma, cairan vagina, ASI, itu semuanya mengandung HIV. Ya, jadi cara penularannya gimana? Pertukaran cairan darah. Cairan darahnya apa? Tadi sudah saya sebutkan. Kok bisa terjadi pertukaran darah karena kok bisa terjadi pertukaran cairan karena apa? Satu, penggunaan jarum suntik yang bergantian. Itu kan ada darahnya ya, ada noda darahnya yang mengandung virus. Kemudian 2, dari ibu yang memberikan ASI kepada anaknya. 3, dari ibu yang melahirkan, dari ibu HIV positif yang melahirkan anaknya. Saat proses persalinan itu kan banyak berdarahnya ya, baik secara sesar ataupun normal, banyak sekali terekspos darah dan itu bisa menjadi salah satu faktor terjangkitnya bayi yang baru dilahirkan dengan HIV. Kemudian apalagi hubungan seks bebas ya. Sebenarnya kalau hubungan seks tidak bebas apakah bisa menularkan? Ya bodoh ya, kalau pasangannya dia HIV positif pasti bisa menularkan ya. Kemudian apalagi dari ASI. ASI dari ibu HIV positif itu mengandung virus dan bisa menjadi penular HIV. Nah, kalau sudah terjadi sekumpulan gejala klinis muncul dalam waktu bersamaan, baik oportunistik itu pada kondisi normal tidak menyebabkan penyakit ataupun tidak, maka kondisi pasien itu kita sebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya, nah kalau sudah AIDS, orang ini biasanya harus bed rest karena kondisi tubuhnya sudah cukup lemah. Ya, dan pasien yang dideteksi HIV positif ini kita biasa sebut dengan ODA atau orang dengan HIV AIDS. Nah, untuk pengobatannya berdasarkan guideline, dia akan diberikan antiretroviral. Ya, antiretroviral ini juga harus diberikan pada ibu hamil, ibu orang yang punya infeksi oportunistik, punya gejala klinis yang parah dan sebagainya. Nah, antiretroviral tadi seperti saya sebutkan bahwa dia bekerja terutama pada reverse transkriptase dan integrase, sehingga biasanya terapi yang diberikan adalah kombinasi untuk menghambat kedua protein fungsional tersebut. Untuk pengobatan HIV, ini kita sebut dengan highly active antiretroviral therapy yang biasanya dikombinasi antara nukleoside analog reverse transkriptase. Ini kan berarti obat yang menghambat reverse transkriptase. Nah, ini biasanya dikombinasi dengan protease inhibitor untuk menghambat integrase.
ya. Nah, terapi HART ini atau terapi yang diberikan untuk orang yang HIV positif atau untuk mencegah bayi-bayi yang lahir dari ibu HIV positif atau seorang wanita yang mengalami kekerasan seksual, ya toh kan kita tidak tahu siapa yang melakukan kekerasan seksual. Oleh karena itu, wanita yang mendapatkan kekerasan seksual harus segera menuju pelayanan kesehatan supaya bisa dicegah penyebaran berbagai penyakit infeksius, termasuk salah satunya adalah HIV. Nah, orang-orang tersebut harus segera mendapatkan antiretroviral. Ya, itu bagian pertama yang kita diskusikan adalah terkait HIV dan saya akan berikan waktu 10 menit untuk Anda pelajari ya bagaimana pencegahan penularan HIV untuk menurunkan prevalensi HIV. Silakan Anda cari, nanti cukup Anda sampaikan apa yang Anda peroleh dalam penelusuran pustaka ya. Kita akan kembali ke Zoom ini 10 menit lagi.
Oke, kita lanjutkan ya. Gimana? Sudah ada yang menemukan bagaimana cara untuk mencegah persebaran HIV? Silakan. Siapa yang mau mendiskusikan hasil yang dia peroleh? Saya Ibu. Ya, silakan. Baik, yang dari hasil yang saya temukan, saya mendapatkan pencegahan untuk mencegah HIV/AIDS itu dengan melakukan hubungan seksual yang aman, menghindari penggunaan alat pribadi bersama, menghindari penggunaan jarum suntik secara berkali-kali atau bersamaan, melakukan sunat untuk pria, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang, rutin melakukan screening HIV. Oke, terima kasih. Tadi ada beberapa metode yang diungkapkan teman Anda yang bisa dilakukan untuk mencegah atau menurunkan penyebaran HIV. Ada penggunaan jarum suntik yang bergantian, kemudian juga tidak boleh hubungan seksual sembarangan, screening HIV yang dilakukan secara mungkin belum disebutkan adalah tadi kan penularan HIV bisa terjadi dari ibu yang HIV positif pada janin yang dikandung. Banyak cairan tubuh ibunya. Kemudian juga bayi yang baru dilahirkan ini harus segera mendapatkan treatment anti HIV. Jadi dia harus segera mendapatkan pengobatan HIV. Kemudian bagaimana lagi dia tidak menerima ASI dari ibu HIV positif. Jadi seorang ibu yang HIV positif itu tidak boleh memberikan ASI karena memang ASI itu ternyata bisa ditemukan ada virus yang terdapat dalam ASI. Ya, itu beberapa metodenya tadi. Dan yang harus Anda perhatikan meskipun tadi teman Anda menyatakan bahwa hubungan seksual yang aman itu bisa mencegah penularan HIV, itu tidak 100% aman. Ya, tetap ada resikonya. Oleh karena itu yang terbaik adalah ya hubungan seksual harus dilakukan dengan pasangan Anda yang legal dan sehat. Jadi kalau mau menikah itu kan ada preparation-nya ya. Jadi preparation pernikahan tidak hanya menyangkut siapa vendor yang Anda pakai untuk dekornya, siapa vendor untuk makanannya, siapa vendor untuk riasnya. Termasuk di sini adalah screening kesehatan Anda sebagai seorang calon istri dan calon suami. Bareng-bareng nanti ke lab klinis, cek kesehatannya, cek HIV dan cek untuk calon ibunya, cek toksonya, CMV-nya dan sebagainya. Apakah itu membuat Anda tidak bisa hamil atau tidak bisa mengandung? Misalkan kalau tokso positif tentu saja tidak. Tetapi tubuh Anda perlu ditreatment dulu sebelum siap menjadi seorang ibu. Ya, jadi itu yang harus Anda ingat. Baik, kita akan masuk ke bahasan selanjutnya. Di sini kita akan mendiskusikan virus yang kedua, yaitu COVID atau coronavirus disease. Nah, salah satu metode untuk mencegah persebaran dan juga keparahan penyakit ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita bahas terkait vaksinnya saja. Nah, si virusnya baru kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, kenapa ada angka 19-nya? Karena outbreak-nya di 2019. Apakah virus ini baru? Tidak. Tetapi yang baru adalah baru menginfeksi manusia. Jadi, virus ini sebenarnya sudah ada dari lama, tetapi dia sebelumnya tidak menginfeksi manusia. Baru kemudian virus ini mengalami mutasi pada 2019 dan mengembangkan kemampuannya untuk menginfeksi manusia. Ya,
Nah, ini kalau Anda ingat kembali bentuknya COVID ini mirip-mirip ya, bentuknya mirip-mirip HIV yang crown, kemudian bentuknya spheris, ada protein-protein struktural di permukaannya. Nah, ini adalah coronavirus. Coronavirus ini masuk ke dalam salah satu virus yang bisa menginfeksi baik pada manusia dan juga hewan dari kelompok mamalia dan unggas. Kalau kita bicara virus seperti ini yang punya protein struktural yang bentuknya seperti mahkota ini yang bisa menginfeksi manusia, hewan dan juga mamalia yang lain, tidak hanya COVID ya. Kalau Anda ingat, mungkin Anda masih terlalu kecil ya untuk mengingat ada beberapa outbreak seperti SARS, MERS, itu juga muncul pandeminya beberapa tahun yang lalu. Itu semua dari keluarga virus yang sama tetapi beda variannya. Ya. Nah, untuk COVID sendiri Anda bisa lihat di sini karena dia reseptor virusnya adalah ACE2 yang tersebar di seluruh tubuh sehingga infeksi COVID bisa menimbulkan dampak klinis sistemik. Ya, ada orang yang terpengaruh pada sistem pernafasannya plus sistem peredaran darahnya, ada juga yang terpengaruh sampai dengan organ cernanya, ada yang terpengaruh sampai organ sekresinya dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah keseluruhan materi genetik yang dimiliki oleh SARS-CoV. Ya, virus SARS ini materi genetiknya berupa RNA. Dan dari analisa materi genetik ini diketahui bahwa virus ini merupakan salah satu virus dengan kecepatan mutasi yang cukup tinggi. Sehingga kalau Anda ingat kemarin ketika terjadi pandemi COVID, Anda ingat masih ada beberapa jenis atau tipenya ya, ada alfa, beta, gamma, omikron, dan sebagainya yang kesemuanya sama-sama COVID. Cuman dia ada sedikit perbedaannya, baik perbedaan pada kemampuan untuk menginfeksi ataupun perbedaan pada keparahan gejala klinisnya. Ya, apa yang berubah? Sebenarnya yang berubah materi genetiknya. Tetapi perubahan pada materi genetik tersebut bisa menyebabkan perubahan pada struktur yang lain ya, baik struktur fungsional ataupun struktural. Jadi si ininya, contohnya ya, misalkan ini warnanya merah, oh ada mutasi yang menyebabkan yang warnanya merah ini menjadi berwarna oranye misalkan. Nah, itu kita sebut sebagai mutasi, perubahan pada materi genetik. Nah, untuk struktur virusnya yang paling dekat ini ada 3 kelompok virus yang saya sajikan, nanti bisa Anda pelajari lebih lanjut. Ada bakteriofaga, ada tobacco mosaic virus, ada virus yang seperti ini ya, bentuknya sferis, hampir bulat. Contoh yang seperti ini ada HIV, ada COVID. Apa saja struktur yang paling penting? Ada materi genetik, ada protein fungsional, ada protein struktural, ada bagian envelope atau pembungkusnya. Hampir semua virus pasti punya 3 struktur utama, yaitu materi genetik, protein, dan nukleokapsid. Tetapi tidak semua virus akan memiliki envelope. Nah, ini untuk COVID, ini mekanisme infeksi dan produksi virus-virus barunya mirip dengan yang tadi kita diskusikan untuk HIV/AIDS ya. Mulai dari si virusnya mencari inangnya, kemudian melebur seperti ini menjadi satu antara membran virus dengan membran inang. Materi genetik virus masuk mengambil alih seluruh metabolisme inangnya, membuat inangnya ini hanya terkonsentrasi untuk menghasilkan virus-virus baru. Nah, untuk targetnya SARS-CoV-2, target ini apa? Target ini adalah sesuatu yang dikenali. Jadi misalkan kalau Anda mengenali teman-teman Anda dari wajahnya, maka target Anda bisa mengidentifikasi orang itu kan dari wajahnya. Nah, sama COVID ini menginfeksi
COVID ini menginfeksi sel yang dia inginkan dengan mengenali targetnya. Dia nempel pada targetnya. Targetnya itu namanya adalah ACE2 atau Angiotensin Converting Enzyme 2. Ya, enzim ini berfungsi untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, enzim ini merupakan salah satu enzim yang penting karena dia bisa berfungsi berbeda-beda tergantung dia ada pada organ mana. Kalau dia ada di dalam pembuluh darah, dia bisa berfungsi sebagai vasodilator. Kalau dia berada di dalam saluran pernafasan, dia berfungsi sebagai vasokonstriktor dan sebagainya. Gitu ya, sehingga memang dampaknya COVID ini bisa mempengaruhi secara sistemik. Nah, bagaimana kita melakukan diagnosa SARS-CoV-2 atau COVID ini? Mekanismenya sebenarnya sama dengan deteksi untuk HIV tadi. Memang dikembangkan sistem deteksinya itu pakai antigen antibody dan PCR. Kenapa? Karena virus-virus ini tidak menimbulkan gejala yang sangat spesifik secara klinis. Kita perlu konfirmasikan virus yang menginfeksi seseorang itu apa. Kalau kita tahu virusnya apa, kita bisa menentukan guideline terapinya. Ya. Nah, ini yang tidak ada pada HIV tadi ya, bagaimana prinsip PCR. Nah, mari kita lihat. Nah, misalkan ketika dilakukan sampling, ya jadi meskipun basisnya PCR juga dia tetap mengambil sampel dari tubuh pasien, kita lakukan sampling, ternyata saat sampling itu ada satu virus yang terbawa, ya tersampling. Nah, virus itu kan punya materi genetik nih. Materi genetiknya dipisahkan, tetapi sampai saat ini tidak ada satupun sistem deteksi yang mampu mendeteksi satu virus tunggal. Nah, gimana caranya supaya kita bisa lakukan deteksi? Maka kita memperbanyak materi genetiknya. Jadi dari ini tadi 2 dibukakan, dari 2 menjadi nanti 4, dari 4 kemudian menjadi 8, sehingga kita akan memperoleh sampel yang jumlahnya banyak. Nah, yang digunakan untuk menggandakan atau memperbanyak itu yang spesifik, namanya primer. Primer itu akan spesifik primer COVID, primer HIV, dan sebagainya. Sehingga di akhir reaksi PCR, kalau kita menemukan sejumlah materi genetik dalam metode ujinya, maka bisa dinyatakan orang tersebut positif terhadap suatu gejala penyakit. Ya, jadi kalau sistem deteksi berbasis antigen dan antibodi itu hanya mendeteksi keberadaan antigen dan antibodi, kalau di PCR ini karena dia lebih sensitif dan spesifik disebabkan karena sebelum dianalisa atau dicek ada atau tidaknya, dilakukan perbanyakan jumlah barang yang akan dia cek. Jadi kalau yang mau dicek itu adalah materi genetiknya virus. Materi genetiknya virus itu diperbanyak dulu, baru dideteksi. Nah, untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan proses PCR ada template DNA. Template DNA ini adalah DNA virus. Kemudian ada primer. Primer ini adalah bagian awal terjadinya proses perpanjangan DNA target. Ya, primer ini akan spesifik. Jadi, masing-masing virus, masing-masing antigen itu punya primernya sendiri-sendiri. Jadi, kalau DNA-nya nanti di akhirnya jumlahnya jadi banyak, berarti ya dia positif terhadap primer yang digunakan tersebut. Kemudian ada enzimnya. Enzim yang perbanyak DNA secara in vitro salah satunya adalah tag DNA polimerase. Namanya poli kan banyak ase enzim, ini DNA, berarti DNA polimerase adalah enzim yang memperbanyak DNA. Ya, kemudian ada daparnya, dapar yang digunakan ini dapar PCR, dan ada nukleotidanya. Ya, ini adalah ilustrasi PCR. Jadi template DNA yang bagian atas ini, misalkan ini adalah DNA COVID.
Untuk mendeteksi DNA COVID, Anda perlukan primer yang merupakan urutan kecil dari DNA COVID yang bisa menjadi titik awal proses perpanjangan DNA. Ya, jadi ini primernya nempel di sini. Nanti kalau sudah primernya nempel di sini, enzimnya akan bekerja untuk menambahkan nukleotida yang lain sehingga produk akhir DNA-nya jadi banyak. Kan aslinya satu. PCR ini ada proses perbanyakan DNA-nya. Ya, jadi dari satu menjadi banyak sehingga yang banyak ini akan bisa kita deteksi. Ya. Nah, untuk kemarin untuk COVID itu guideline terapinya lebih kepada penanganan gejala yang muncul karena infeksi dan pemberian antivirus. Ya, pada beberapa kasus juga diberikan plasma convalescence yang isinya adalah antibodi dan beberapa kasus juga dia diberikan perlakuan tambahan seperti pemberian oksigen dan sebagainya. Ya, ini tadi yang bisa saya diskusikan untuk kelas hari ini terkait dengan infeksi HIV dan juga infeksi COVID. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Bu, untuk tugas kelompoknya gimana, Bu? Untuk tugas kelompoknya ini satu kelasnya isinya 50. Berapa isinya? 51, Ibu. Oke, 51. Berarti nanti 51 ini dibagi jadi 3 kelompok, ya kan? Saya berikan ada 3 topik ya kalau tidak salah. Nanti silahkan Anda milih kelompok mana yang mendiskusikan topik apa, gitu ya. Jadinya kan satu kelompoknya jadinya besar ya jumlah mahasiswanya sehingga tidak perlu semua mahasiswa presentasi, tetapi harus hadir saat dia mempresentasikan tugasnya gitu. Dan masing-masing kelompok diberikan waktu presentasi 20 menit. Nanti apa yang harus Anda presentasikan sudah saya listkan kemarin apa-apa yang harus Anda input ke dalam PPT. Nah, nanti PPT-nya diberikan ke saya hard dan soft file-nya karena tentu saja penilaiannya akan berbeda antara mahasiswa yang menjawab. Ya kan kelihatan ya mahasiswa mana yang dia menyiapkan dengan baik gitu ya. Antara mahasiswa yang menjawab menyiapkan dengan baik dengan mahasiswa yang mungkin berpartisipasi dalam bentuk nama gitu. Jadi nanti hardnya itu saya pakai sebagai sarana penilaian dan di masing-masing slide-nya Anda cantumkan siapa yang mengerjakan. Ya, jadi tadi kan di bagian depan misalkan ada 15 orang dalam satu kelompoknya. Oh, slide 1 ini dikerjakan oleh si A dan B misalkan ya. Slide 1 kan isinya pendahuluan, pendahuluannya pun lek gawe berantakan gitu misalkan ya ada typo. Terutama kalau ada typo, sebagus apapun slide Anda langsung tak kasih nilai B, C atau B untuk tugasnya. Ya, jadi pastikan tidak typo dalam menulis slide Anda. Baru kalau rapi, tidak ada typo, baru saya menilai secara kontennya. Begitu, ya. Nanti untuk pembagiannya saya saja yang bagi. Nanti kalau Anda yang bagi, nanti satu kelompok isinya cewek semua, satu kelompok isinya cowok semua. Kok Kak Sito kenal sama teman-temannya yang lain. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Nanti kalau saya kirimkan kepada Anda, nanti bisa dikirimkan di dalam Telegram grup kelas ini, PPT-nya dan juga videonya yang lebih runut ya, karena tadi kan saya lompat-lompat dan hanya membahas bagian-bagian yang penting. Kalau ada pertanyaan, Anda boleh ajukan di Telegram grup. Anda ingat kembali bahwa mahasiswa yang tercatat aktif akan memiliki nilai keaktifan tentu saja berbeda dengan mahasiswa yang pasif, ya ada nilai tambahnya. Terima kasih semuanya untuk siang ini. Selamat istirahat sebelum menuju ke kuliah selanjutnya. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.